Saat Anda melihat tayangan ini, siap-siap mencoba buah tangan yang dihasilkan dari tanah Yogyakarta ya, yaitu coklat. Setidaknya ada 3 kabupaten yang mengembangkan komoditas ini, yaitu Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sagu dan rekan-rekannya misalnya, mereka merupakan petani kakao di perbukitan Menore, Kulon Progo. Pada saat ini kakao harganya ya lebih bagus ya, ada yang kisaran 100, ada yang 90.000. Kalau kualitasnya bagus itu bisa mencapai angka 115-120.000 itu kakao kering. Meski sejak tanam hingga tumbuh membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, ketika sudah berbuah, kakao akan tumbuh terus-menerus tanpa mengenal musim. Selain itu, ketinggian buah kakao yang rendah dan bisa dijangkau membuatnya mudah dipanen. Weh, baru apa ini Pak? Ini buah kakao. Ini panen ya ini ya berarti ya? Ini sudah matang? Sudah masak. Sudah masak ini ya? Seperti ini. Oh ini. Sebelumnya warnanya? Nah ini ungu. Ungu seperti ini. Nah Pak, ini setelah ini diapakan kakaonya? Dibelah, diambil bijinya, Oke. terus difermentasi. Difermentasi. Ya. Oke. Kita ikuti prosesnya ya Pak ya? Iya. Ya, ayo. Buah kakao milik Sagu dan kawan-kawannya kemudian mengalami proses fermentasi, pengeringan, dan penyortiran. Hasilnya lalu diproses oleh kelompok wanita tani Pawon Gendis. Pawon Gendis sendiri berarti dapur gula. Nama Pawon Gendis inilah yang kemudian banyak dikenal dengan nama Wondis. Sebuah nama produk coklat dari Kalibawang, Kulon Progo yang beroperasi sejak 2017. Biji kakao kering kemudian dipanggang selama 15 menit. Setelah itu biji kakao dikupas dengan menggunakan alat sehingga terpisah antara daging dan kulitnya. Selanjutnya biji kakao dihaluskan hingga menjadi pasta. Pasta coklat inilah yang kemudian dibuat menjadi berbagai macam jenis olahan coklat. Salah satu coklat yang spesial dari Wondis adalah coklat pegagan. Pegagan adalah sejenis tanaman liar yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menurunkan kadar gula darah hingga menambah daya ingat. Di sini coklat juga diolah menjadi jenis produk kuliner lain seperti dodol coklat. Mbak lagi bikin apa Mbak? Mau bikin dodol, Pak. Dodol apa? Dodol coklat. Coklat dibikin dodol? Iya, pastanya dicampur dengan santannya. Oh gitu. Saya bisa lihat prosesnya ya? Boleh? Oh gitu ya? Bisa ke situ ya? Masuk, bisa. Oh iya, bisa lewat sini ya? Lewat sana, Pak. Oh nggak bisa ya Mbak ya? Nggak bisa di jendela. Oh. Oh, iya. Nah, Udah. saya bantu tuang boleh? Boleh? Oke. Sedikit-sedikit ya? Iya. Oh ini coklat, Itu pastanya, Pak. Yang pasta kita coklatnya. tadi, Oke, ya. proses tadi ya. Iya. Oke. Membuat dodol harus sabar karena butuh waktu minimal 2 jam. Akhirnya setelah 2 jam dodolnya jadi juga. Sekarang apa ini Mbak? Sekarang kita tuang. Kemana? Ke sini? Oh oke. Itu baru kita nanti cetak. Dibungkusin. Boleh. Yuk. Saya bantu ya. Ya. Oke. Inisiator coklat Wondis yang juga merupakan bagian dari kelompok wanita tani Pawon Gendis, Dwi Martuti Rahayu menuturkan banyaknya jenis olahan coklat di Wondis karena berkolaborasi dengan potensi lokal unggulan Kulon Progo lainnya. Ada tempe, terus ada madu, probiotik glukomanan porang, terus nah unik mungkin komunitas vegan. Pasar kami yang komunitas vegan itu memang cenderung memilih coklat-coklat yang sehat. Mereka menghindari tidak sama sekali tidak pakai gula. Wondis menjaring semua kalangan dengan melayani coklat dengan harga Rp5.000 hingga Rp60.000. Namun kebahagiaan terbesar dari lini bisnis kelompok wanita tani ini adalah mampu menolong masyarakat setempat. Kalau sebelum di sini itu untuk perekonomian ya masih kurang, maksudnya untuk membeli misalnya susu kan nggak ada, cari uang sendiri, maksudnya bekerja di sini kan lebih, misalnya mau belikan jajan anak atau susu segala macam itu bisa pakai uang sendiri. Kalau punya suami kan untuk kebutuhan yang lain. Ahli gastronomi Universitas Negeri Yogyakarta, Minta Harsana menceritakan,
Tanaman kakao masuk ke Indonesia pada tahun 1560 yang dibawa bangsa Spanyol ke Sulawesi. Berkembangnya kakao di Indonesia membuat Indonesia sempat menjadi produsen kakao ketiga di dunia kala itu. Di masa Orde Baru, khususnya di awal tahun 1980, pemerintah Orde Baru membuat program bantuan presiden atau Banpres berupa tanaman kakao termasuk di DIY yang dipusatkan di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kini coklat menjadi salah satu komoditas penting DIY. Coklat di DIY mempunyai urutan ketiga dari produksi yang ada. Nah, berarti potensi di Yogyakarta, walaupun sekarang baru tersentra di Gunung Kidul dan di Kulon Progo, maka itu menjadi potensi untuk dikembangkan, karena menjadi komoditas yang bagus. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana rasa dari coklat yang ditanam di atas tanah Mataram ini? Apakah mampu bersaing dengan rasa coklat dari daerah lain termasuk luar negeri? Kulon Progo ini sepertinya yang saya nggak tahu ini yang berapa persen ya. Ini merasa saya lebih soft. Coklatnya benar-benar coklat banget. Kalau dibanding tempat lain, di sini kalah nggak? Enggak sih, menurut saya hampir sama. Rasanya yang membedakan coklatnya lebih kerasa. Ini saja membuktikan rasa coklat dari daerah istimewa Yogyakarta ini khususnya dari Kabupaten Kulon Progo. Ternyata rasanya tidak kalah enak dengan coklat-coklat dari luar negeri. Anda yang ingin menambah pundi-pundi cuan, bisnis coklat ini bisa Anda ATM alias amati, tiru, dan modifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.